puncak pendidikan iman itu apa? Tujuan pendidikan iman itu apa? Ya penghambaan diri. Sering sekali kita itu mendahulukan pembiasaan, lupa menumbuhkan kesadaran. Ya, gitu. Jadi menuntut bisa tapi lupa menumbuhkan cinta. Ya, melatih mampu tapi tidak ya menstimulus jadi mau. Kalau orang tua itu punya iman, ya kegelapan zaman yang akan dialami oleh anak kita, kita menjadi asbab cahaya buat anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga berlimpah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa semuanya, Anda sekarang sedang ada dalam tayangan Ini Adalah Obat. Obrolan bermanfaat. Sekitar 1 bulan yang lalu kita sudah menayangkan podcast obat dengan tema pendidikan iman. Ya, silakan bisa dicek kembali tayangannya dengan judul pendidikan iman anak sangat penting. Dikira pendidikan biasa, padahal sangat luar biasa. Nah, pada tayangan kali ini merupakan kelanjutan dari tayangan tadi dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini yaitu Abah Hasan. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sudah berada di bulan Januari 2024. Alhamdulillah ya. Tahun baru ya. Tahun baru. Makin tua aja nih umur dunia ya. umur dunia. Berarti karena kita hidup di dunia termasuk umur kita juga ya, Mbah ya. Iya, Masya Allah. Ya. Seperti saya sampaikan tadi, Abah, bahwa ini merupakan kelanjutan dari obrolan kita 1 bulan ke belakang. Oh iya ya. Iya, tentang pendidikan iman. Nah, sekarang agar menggali lebih detail, lebih luas lagi, nambah wawasan juga, kita masih ngebahas masalah ini. Insya Allah ya, Pak ya. 1 jam ke depan. 1 jam ya? 1 jam. Kurang lebih. Nggak bisa pas banget, nggak bisa kurang, nggak bisa kurang banget, nggak bisa lebih. Ya nggak tahu lah, intinya mah kurang lebih 1 jam ke depan, Insya Allah. Nah, Bah, silakan Abah barangkali mau menyapa dulu teman-teman di tayangan kita kali ini. Ya, ayah bunda, teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah terima kasih nih Ustadz Ramdan yang sudah ngundang saya lagi untuk bisa sharing ya, sharingnya terkait dengan pendidikan anak, khususnya adalah pendidikan iman. Pendidikan iman. Dan ini mungkin kali kedua gitu ya. Iya. Ya, kali kedua ngebahas tentang pendidikan iman. Ya, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa, terutama sih ini Ustaz, yang paling utama itu ya ingat-ingat bagi saya ya. Bagi saya itu ya mengingatkan kembali gitu tentang pentingnya pendidikan iman gitu. Makanya kalau diajak kayak begini tuh bersyukur banget gitu. Karena kalau sendiri murojaah juga belum tentu mau gitu ya di rumah komo gitu ya. Tapi ternyata diajak sama Ustadz untuk bisa sharing ya, mudah-mudahan utamanya buat saya. Gitu. Iya, jadi ngulang-ulang lagi gitu ya. Keduanya ya mungkin buat yang mendengarkan ya, sahabat setia channel Bahtera Official ya, di acara obrolan bermanfaat. Iya, Masya Allah. Jadi teringat apa yang disampaikan oleh Buya Hamka, Bah. Kemarin saya baca di sebuah postingan. Kata Buya Hamka kepada jamaahnya, tolong ambilkan saya buku tasawuf modern katanya. Ustaz itu baca itu. Baca postingannya. Baca orang postingan. lain.
Kenapa harus ngambil tasawuf modern buku? Karena banyak orang yang terinspirasi dengan buku saya ini, tapi terkadang saya lupa, ya, sehingga saya pun butuh untuk membacanya kembali. Jadi seperti yang Abah tadi sampaikan. Dan itu ada di salah satu episode Siti Raham 2. Saya terus terang belum nonton. Abah udah? Oh, udah. Waduh. Udah itu harus hatam gitu ya. Betul. Karena banyak inspirasi dan makna ya yang bisa kita ambil. Banyak ya, termasuk lagunya. Boleh saya mau lagu? Masalah. Lain waktu Bah ya. Nah, kita sekarang fokus pada ya pendidikan iman. Enggak, soalnya lagunya itu kaitan dengan pendidikan iman, Seth. Oh gitu. Itu lagunya. Disepil Bah, coba. Cintaku Untukmu. Ya, itu Cintaku Untukmu itu rapnya itu tentang doa, tentang bahwa bukti cinta itu berdoa. Itu lagunya nge-inspire banget ya. Justru lagu-lagu seperti itu teh yang menurut saya ya. Makanya kan kata Buya Hamka termasuk di beberapa bukunya itu kan tentang syair, tentang lagu itu ya salah satu bentuk merilis emosi itu ya mendengarkan syair gitu ya. Karena memang lagu ini jadi kita ngebahas. Tapi ada kaitannya dengan pendidikan iman. Karena pendidikan iman itu nanti saat metodenya itu nggak hanya melulu materi. Ya, Dr. Khalid Asyantut aja menjelaskan ketika berbicara tentang pendidikan ruhiyah, pendidikan iman itu termasuk memperdengarkan lagu-lagu Islami. Judulnya itu Cintaku untukmu. Ini kan cinta itu secara garis besarnya ada dua Bah. Iya. Mahabbah Robbaniyah dan Mahabbah Insaniyah. Betul. Nah, yang dimaksud dengan judul itu kontennya mahabbah apa tuh Bah? Yang saya lihat dua-duanya. Oh dua-duanya. Dua-duanya. Jadi bagaimana mencintai ke pasangan gitu ya. Ini kan masuk ke Islamic romantik lah gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah cinta kepada Allah. Itu saya jadi nggak kuat bernyanyi. Udah jangan Siap. Mohon maaf teman-teman ya dan sekalian. Tapi ini juga bagian daripada pendidikan iman. Ya subhanallah. Jadi Ustaz soalnya tadi mulai dari Buya Hamka nggak apa-apa ya, ngalir aja ya. Iya. Kadang-kadang ada beberapa obrolan kita yang memang ya namanya juga podcast dan spontan. Iya. Alhamdulillah lah ya gitu ya. Harus santai lah ya. Bah, saya ingat pada podcast yang pertama Abah sebagiannya menyoroti terkait dengan fenomena orang tua yang sudah merasa memberikan pendidikan iman kepada anak karena sudah nyuruh anak itu sholat, sudah ngajarin anak bagaimana cara wudhu yang benar. Padahal kata Abah itu bukan pendidikan iman, tapi pendidikan ibadah. Betul. Nah, walaupun sebetulnya pendidikan ibadah tuh tetap harus kita berikan ya, Bah ya. Oh iya, jelas harus. Harus. Cuman maksudnya adalah ketika saya membedakan seperti itu bukan berarti ibadah itu pendidikan ibadah itu nggak dilatih, enggak. Cuman maksudnya adalah kita tahu mana yang prioritas dan mana yang lebih tepat gitu maksudnya. Itu aja. Karena ibadah-ibadah ini pun kalau kita kaitkannya secara menyeluruh kan aturan Islam itu kan terintegrasi, Ustaz. Betul. Ya mau urusan akidah, syariah kan akidah itu ada akidah, syariah, akhlak itu kan semua terintegrasi kan. Betul. Ya. Jadi artinya nggak bisa dipisah-pisahkan. Satu kesatuan semuanya juga kan. Jadi kalau berbicara akidah, keyakinan nggak lantas juga kan tidak terwujud dengan amalan. Betul. Ya pasti terwujud dengan amalan. Ya kemudian juga termasuk dengan ibadah. Tetapi maksud saya adalah dalam konteks ya merawat fitrah iman atau memberikan materi pendidikan iman. Nah ini harus dibedakan sehingga tidak salah prioritas, tidak salah menyiapkan bahan ajar yang akan diberikan gitu. Kalau kita lihat semua sarana ibadah itu adalah untuk
wasilah, kalau para ulama bilang kan min wasaili tazkiyah kan, semua juga wasilah tazkiyah, wasilah membersihkan diri, wasilah untuk mengokohkan iman, kan itu semua wasilah untuk mengokohkan iman. Ya dari mulai sholat sampai haji itu semua wasail kan, bukan makosidnya kan, makosidnya adalah at-ta'zim ilallah kan begitu kan, mengagungkan Allah kan dan itu adalah keimanan. Makanya kalau kata Syekh Abdullah Rakaf ya dalam buku yang seperti yang saya bawa misalkan di pertanyaan anak seputar iman atau ini kitabnya saya bawa Ustaz. Namanya As'ilah Atfaliyah Al-Imaniyah. Ya ini kitabnya teman-teman sekalian. Itu beliau bilang ya puncak pendidikan iman itu apa? Tujuan pendidikan iman itu apa? Ya penghambaan diri. Ya penghambaan diri kepada Allah, menundukkan diri kepada Allah gitu kan. Itu puncaknya. Maksudnya itu targetan dari apa namanya itu pendidikan iman. Ya, itu kan adanya di hati. Betul. Oke, ketika keiman kita sudah tebal, sudah banyak gitu, sudah meningkat. Lalu dia ingin beribadah berdasarkan keimanan itu. Jadi ketika orang itu ruku sujud itu tidak hampa ya, Mbak ya. Betul. Karena memang memiliki substansi keimanan. Betul. Nah, sangat mungkin juga kan, Mbak, iman itu masuk menyelusup ke dalam hati sanubari seseorang itu karena dia melakukan pembiasaan ibadah juga. Betul. Nah, jadi misalnya ada anak yang diajarinya melalui pintu pembiasaan ibadah dulu. Betul. Nah, itu bisa jadi pintu masuk ya. Betul, cuman maksudnya begini Ustaz, mana yang mesti diprioritaskan? Ya. Jadi saya bukan berarti bahwa pendidikan iman itu tidak ada pembiasaan. Nanti salah satu metode pendidikan iman itu adalah at-ta'wid. Apa tuh at-tadrib? Latihan. Ya, atau mengulang-ulang gitu. Itu latihan mengulang-ulang atau kalau dalam bahasa para ulama itu bilang riyadhah gitu ya. Itu bagian daripada pendidikan iman. Cuman nah ini sering sekali kita itu mendahulukan pembiasaan, lupa menumbuhkan kesadaran. Ya, gitu. Jadi menuntut bisa tapi lupa menumbuhkan cinta. Ya, melatih mampu tapi tidak menstimulus jadi mau. Ya. betul. Ngerti Ustaz ya? Ya seharusnya kan dahulukan dulu didik cinta supaya baru bisa. Tumbuhkan mau, latih mampu. Ya, dan ini sampai kapan beriringan? Ya, bukan nunggu dulu gitu. Tapi kalau bicara mana yang diprioritaskan, nah gitu kan ya. Kalau bicara mana yang diprioritaskan, tentu dahulukan cinta sebelum bisa, dahulukan mau sebelum mampu. Tumbuhkan kesadaran sebelum pembiasaan. Pembiasaan penting nggak penting? Penting. Ya. Bahkan tanda kutip ya sesekali mesti dipaksa. Tetapi ya, Ustaz nunggu 100% manusia itu kan punya nafsu. Nunggu 100% mau gitu kan nggak bisa kita juga. Ya cuman, nah ini kesadaran itu butuh ruang, butuh waktu gitu. Itulah kenapa contoh misalkan sholat itu 1 hari 5 kali, beda dengan haji. Ya apalagi umroh gitu kan ya. Ya beda dengan haji misalkan gitu kan yang seumur hidup sekali. Hanya sekali. Ya bisa jadi orang mau berburu-buru haji teh. Kenapa? Hiji seumur tahun, ya seumur hidup cuma sekali, 2 kusabab taraulin. Kan gitu kan? Sekalian. Ya sekalian dan enggak dituntut tiap waktu. Ya gitu kan. Jadi eksternal eksternal ekstrinsik ya, motivasi ekstrinsiknya lebih banyak. Motivasi eksternalnya lebih banyak kan gitu kan. Tapi tidak dengan sholat. Ya makanya sholat itu ditumbuhkan 7 tahun, ya dijebrod 10 tahun. Lamun can sholat wae kan gitu, wadribuhum. Kenapa? Karena sholat itu ya 1 hari 5 kali gitu kan ya. Kemudian juga butuh kesadaran. Ya kalau tanpa kesadaran berat, makanya range-nya itu adalah 3 sampai 4 tahun, 7, 8, 9, 10 kan. Nah, kalau tanpa kesadaran, nah ini 4 tahun itu untuk menumbuhkan apa? Pembiasaan. Tetapi ya selain pembiasaan menumbuhkan ruang kesadaran. Dan menumbuhkan ruang kesadaran itulah iman gitu. Iman itulah yang menumbuhkan kesadaran. Karena kalau bicara pembiasaan nggak mesti bicara iman, Betul. Ya hewan aja kalau bicara pembiasaan mah nggak mesti. Ayam monyet kan mau disuruh sujud gitu ya, sholat-sholatan, suruh ruku kan, dapat duit 1.000 itu kan pembiasaan. Ya berarti kalau kita cuma mendidik anak ibadah akhlak ibadah atau karakter adab dengan pembiasaan dengan mengabaikan kesadaran,
Itu kayak yang barusan. Tidak ada ruhnya ya. Ya, enggak yang barusan apa? Monyet. Iya. Kalau Jadi si monyet ekstrimnya, itu dia tidak iya. pakai ruh gitu ya. Betul, Nggak nggak ada. paham dia tuh ruku sujud tuh apa. Betul. Bukan penghambaan. Ya, jadi kalau saya bukan anti atau tidak ada pembiasaan, tapi kan bisa karena dipaksa, betul, bisa karena dipaksa, ya, bisa karena biasa, bisa karena biasa karena dipaksa, akhirnya ibadahnya tak berasa dan tak punya makna, hampa, gitu. Cerita tentang ibadah haji, jadi inget bahwa sahur hiji ustad aya 2 ibadah nu dipikaresep jenabah. Oh gitu ya. Ku umat Islam tuh. Oh gitu ya. Iya, satu haji, yang kedua nikah. Nah, urusan sholat mah gitu, ngomong adan tuh kayak heula cenanya. Tapi kalau ibadah haji pada pengen kan. Berarti betul ya. Ya, itu koreksi juga ya ke kita semua. Ya autokritik buat kita kan. Ya autokritik buat Hari kita. karena ibadah haji sumangat, ibadah nikah sumangat, hari pas ngong adan haloream sholat kan gitu. Jangan sampai begitu. Iya, Seharusnya mah semuanya Sholat juga kan semangat. ibadah juga kan Iya. karena Allah. Iya. Berarti ya sama. Memang sih ada saat-saatnya kita tuh karena capek, karena lelah, itu bisa jadi Itu itu wajar. pengaruh. Iya, pengaruh. Bukan karena kemunafikan. Ya, Iya. tapi karena fisik ya seperti itu. Harusnya semangat ya ibadahnya, sholatnya ya Betul. semangat, hajinya semangat, Iya. nikah Semangat. Terus nikah yang keberapa tuh? Nah ya itu power ya. Ayo nonton ya pun mojo. Halo assalamualaikum. Iya. Kalau istri saya itu begini bahwa ngomongnya itu Abi. Kalau menyakiti hati istri itu dosa enggak? Ya dosa kata saya tuh. Ya makanya jangan nikah lagi. Nanti saya sakit hati. Nah, gitu. Pinternya. Tapi kumaha eta ngajawab lo kan gitu. ini mau bahas gak? Mau dibahas? Ya. Bisa kepanjangan. Memang kalau dibahas juga tetap ada connecting ya. Karena memang masalah itu nikah di dalam Islam itu 1, 2, 3, 4 itu syariat juga ya. Walaupun nanti secara hukum kan bukan berarti wajib ya. Betul. Oke, kembali ke tadi. Jadi biar koneksi juga dengan tayangan yang pertama. Di tayangan pertama juga Abah menyampaikan bahwa kurang lebih kalau saya keliru mohon dikonfirmasi ya, diingatkan. Jadi ibadah itu harus berkesadaran. Nah, kesadaran itu berarti harus disentuh keyakinannya ya, Pak. Betul. Nah, untuk mendapatkan keyakinan itu tidak ujung-ujungnya. Saya yakin, saya percaya, saya iman gitu ya. Tapi itu berarti ditumbuhkan dengan pikiran-pikiran yang pikiran-pikiran itu berasal dari informasi-informasi, ilmu-ilmu, wawasan-wawasan tentang keislaman dan keimanan gitu ya, Pak ya. Oke. Nah, jadi seperti sholat misalnya tuh. Nah, ketika ada orang yang menunaikan ibadah sholat dan itu karena di pembiasaan, bukan karena diajarkan bagaimana seorang anak itu cinta sholat. Betul. Tapi karena anak itu disuruh kamu harus sholat gitu. Nah, cara membedakannya seorang anak itu cinta sholat atau terpaksa sholat seperti apa menurut Abah? Cara membedakan, cara membedakan. Iya, misalnya kan apakah anak ini berkesadaran atau tidak? Itu kan memang si anak itu sendiri yang merasakan. Tapi kita sebagai orang tua, itu budak teh sadar atau acan atau memang karena kepaksa atau karena takut ada kita gitu. Itu bagaimana cara membedakannya dalam di rumah misalnya contoh seperti itu? Ya, kalau cara membedakannya, kalau menurut saya yang paling sederhana itu indikatornya ya nggak disuruh. Kalau nggak disuruh, tetap dia sholat gitu. Ya, itu berarti dia sudah ada kesadaran. Ya. Makanya sesekali dalam bab mendidik sholat ya, Ustaz, apakah itu tumbuh dari kesadaran atau enggak? Sesekali biarkan, nggak usah disuruh. Ya, cara nanti ya, di 7-10 tahun itu kadang-kadang ketika kita mendidik sholat, ya itu kita biarin aja. Ada waktu di satu hari misalkan cing diantepkeun adan ke masjid tuh gitu kalau anak laki-laki ya. Iya. Cing diantepkeun ya subuh misalkan sholat enggak kita bangunin. Gimana perasaan dia? Gitu, Ustaz.
Ya kalau anak pulang dari pesantren nih makanya coba biarin ya. Apakah dia sholat tanpa disuruh atau enggak? Kan Iya, begitu. iya. Cuman kita mah kan kadang-kala nggak mau lihat itu teh. Betul, pengennya tuh disiplin Jadi waktu, langsung tidak ya kan, kesiangan gitu. Ya bagus sih kepengenan itu tuh bagus. Cuman maksudnya adalah ketika karena ada orang tua juga yang nggak punya keinginan seperti Iya, itu. iya. Keinginan itu bagus, cuman maksudnya adalah membumikannya gitu ya, menerapkannya kepada anak dan ini yang butuh proses. Iya. Dan salah satunya adalah proses menumbuhkan kesadaran. Baru naik kepada pembiasaan gitu. Oke, iya. Jadi kalau ini benar benarkah kesadaran sorangan atau karena kolot? Iya. Ya salah satu indikatornya Ustaz ya, salah satunya mestinya. Lihat aja ketika kita nggak suruh. Begitu. Ya misalnya kan kalau kita suruh anak itu biasanya on time, bahkan sholat subuh pun bareng dengan kita ada dibangunin gitu. Tapi ketika tidak dibangunin, akhirnya tuh dia bangun, misalnya kalau adzan subuh itu jam 4:15 gitu, dia bangunnya jam 5 lalu sholat. Misalnya oleh saya tanya, gimana perasaan kamu sholat di rumah, kan biasanya kita di masjid dan on time biasa itu jadi tidak ada perasaan menyesal, itu juga indikator kan Pak? Iya, itu salah satu indikator. Oh berarti kecintaannya ya apa namanya belum tumbuh. Belum tumbuh, bisa jadi belum kuat. Saya nggak katakan belum tumbuh ya. Mungkin ada, tapi sedang proses. Kan buktinya sholat. Iya betul. Dia kalau nggak sholat sama sekali, betul ya. Kan buktinya dia sholat tanpa kita suruh, tapi jam 5 misalkan ya, atau misalkan tidak ada penyesalan di namanya. Dan itu butuh proses kan. Termasuk juga mungkin koreksi diri kita juga, bukan koreksi ya, evaluasi ya. Evaluasi. Urang teh salila ieu memang sok nyuruh sholat atau ngajarin keutamaan sholat kepada anak ya. Makanya saya sering tanya kepada para orang tua itu, kita itu lebih sering nyuruh anak sholat atau lebih sering cerita keutamaan sholat gitu. Itu juga bisa jadi indikator kalau anak kita tuh kemungkinan besar ya Mbak ya, kemungkinan besar dia bukan karena kesadaran tapi karena ya kepaksa ku urang, sabab naon urang setelah mengevaluasi kita tuh banyak aja dan nyuruh sholat, bukan cerita tentang keutamaan sholat gitu. Ya makanya salah satu cara untuk menumbuhkan keimanan sebelum ibadah itu adalah diterangkan keutamaan, diterangkan alasan gitu kan. Jadi berarti jadi orang tua tuh kudu paham, pinter, kumaha. Enggak mesti juga saya. Dan sederhana. Ya cuman baca, cuman ada, kan enggak mesti kita harus hafal kan. Ya kan para ulama udah nulis tuh pada sholat kan. Para ulama udah nulis tuh tentang keutamaan sholat. Tidak harus nyampaikan hadis ke anak gitu, enggak ya? Iya, landasannya jelas hadis ya. Cuman maksud dengan bahasa kita kan, sholat itu cahaya misalkan gitu kan. Kalau paling mudah teh mah kitunya, lamun teu sholat maneh asup neraka, lamun sholat kamu engke jeung bapa di surga gitu we. Paling mudah. Kan itu rata-rata yang disampaikan oleh orang tua kayak begitu. Iya, dan itu tuh menunjukkan kualitas sholat kita juga, Ustaz. Gitu. Iya. Kalau kita nggak punya banyak alasan ya untuk bisa sholat atau bisa nerangin sholat ke anak, cuman begitu doang gitu alasannya. Berarti itulah sekualitas itulah kita sholat kita itu juga gitu. Beda dengan contohnya Nabi Muhammad ketika ditanya oleh Siti Aisyah itu, kok begitu sholatnya luar biasanya gitu, panjang dan sebagainya sampai kaki Rasulullah itu pecah-pecah. Nabi Muhammad sampai menyatakan afala akunu abdan syakuro. Betul. Bukankah semestinya aku itu menjadi hamba yang bersyukur gitu, artinya ekspresi syukur itu ya. Oke Bah, selanjutnya kita ingin berbicara terkait dengan apa sih buah dari pendidikan iman itu. Jadi kalau kita sebagai orang tua ngajarin pendidikan iman kepada anak, itu dapat buah apa? Iya. Buah mangga, buah durian. Tapi sebelumnya mah jangan itu dulu Bah. Saya ingat postingan Abah tentang tentang apa ya? Bahwa mendidik mendidik anak dengan iman, bukan mendidik iman anak. Iya. Itu saya nggak bisa membedakan Bah. Apa itu coba? Masa sih Ustaz?
Asli. Saya suka tahu. Jadi mendidik mendidik anak dengan iman, bukan mendidik iman anak. Itu perbedaannya apa, Pak? Ya kalau mendidik anak dengan iman itu artinya kita mendidik anak, ya apapun bentuk pendidikannya, tapi bekal utama dalam diri kita itu keimanan. Keimanan kita sebagai bekal untuk mendidik anak, mendidik anak dengan iman. Jadi bukan mendidik. Kalau mendidik iman anak yang dididik sama kita. Masya Allah. Gitu. Begitu. Jadi mendidik anak dengan keimanan yang kita miliki. Ya. Ari pendidikan iman naon itu? Pendidikan iman mendidik iman anak. Oh, yang sekarang kita bahas itu pendidikan iman. Pendidikan iman, bukan mendidik dengan iman. Oke, paham. Nah, itu perlu diterangkan sebab abang gak nerangin tuh di postingan itu. Ya, saya bilang 3 manfaat kenapa mendidik anak itu harus dengan iman. Apa saja? Bukan dengan uang kan? Iya. Ya dengan iman. Itu kan ini mau kita nggak mau ngebahas buahnya. Iya betul. Jangan ngebahas yang mendidik anak dengan iman. Nanti panjang loh. Jadi penasaran juga tuh yang 3. Itu ada 3 itu. Kalau kita mendidik seorang anak dengan iman. Iya, jadi bukan dengan uang. Ya, nggak usah disampaikan penjelasannya, tapi saya butuh 3 hal tadi apa aja, Pak? 3 hal tadi ya. Satu adalah kita butuh karena kita ingin ditolong oleh Allah. Mendidik anak itu butuh pertolongan Allah, Ustaz. Dan Allah itu menolong bukan gara-gara urusan tahta kita, harta kita, dunia kita. Iya. Tapi Allah itu bantu kita karena lihat iman kita. Ayatnya banyak. Ya, ayat kursi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu waliyul ladzina amanu. Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah lah walinya orang beriman. Ya, kalau orang tua itu punya iman, ya kegelapan zaman yang akan dialami oleh anak kita, kita menjadi asbab cahaya buat anak kita. Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Ya. Itu ya. Belum lagi surat Yunus ayat 9. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, ya, Tuhan mereka ngasih petunjuk kepada mereka biimanihim. Jadi poinnya dapat pertolongan dari Allah. Kalau mendidik anak dengan iman. Kita pingin nggak jadi orang tua yang ditolong Allah? Nah itu. Kalau tidak ditolong Allah siapa lagi? Iya. Cuman kan seberapa banyak orang tua yang sadar bahwa mendidik anak butuh pertolongan Allah? Kalaupun sadar seberapa kuat, ya kemudian menyiapkan bekal iman itu. Ya, berapa banyak di antara kita banyak yang menyiapkan harta untuk anak, berinvestasi harta untuk anak, supaya anak diberikan pendidikan yang terbaik. Itulah fitnahnya orang tua. Orang tua menyiapkan harta terbaik untuk anak. Orang tua menyiapkan kendaraan terbaik untuk anak. Orang tua yang menginginkan sekolah yang terbaik buat anak. Ya, padahal kalau kita pingin anak kita hebat, ya, yang harus kita siapkan itu adalah pertolongan Allah. Dan bekal yang untuk ditolong oleh Allah adalah keimanan kita. Iman kita. Ya, sekarang seberapa banyak orang tua yang sadar aku harus memperkuat iman supaya aku jadi orang tua yang bisa menjadi asbab kebaikan buat anak. Betul. Seberapa banyak? Iya. Ya, 1 hari 24 jam mana yang sering kita siapkan untuk anak? Ya, apakah keimanan kita atau harta kita? Saya nggak mengatakan bahwa harta nggak penting. Ya, itu mah jadi kaidah dasar, San. Ya. Tapi itu baru yang pertama tuh. Ya, poin pertama. Makanya jangan dijelaskan lagi yang poin pertama itu. Masuk saja ke poin kedua. Termasuk guru, San. Ya, termasuk guru. Hari ini guru lebih banyak menyiapkan urusan apa? Itulah yang saya sebut mendidik anak dengan iman itu spiritual parenting. Ya, karena memang pendidikan iman itu atau mendidik anak itu bukan hanya tugas orang tua sekarang banyak, tapi juga tugas guru. Iya, kan ini pendidikan. Iya, berarti kan yang harus menepar tebal iman itu bukan hanya guru, bukan hanya orang tua, tapi juga guru. Serius, Ustaz. Gitu. Ya, karena pendidik kedua kan ini judulnya pendidikan. Iya. Kan mendidik anak dengan iman. Berarti untuk para pendidik termasuk juga orang tua dan guru. Itu. Sekarang guru lebih sibuk dengan berbagai hal macam yang sifatnya materi ya. Iya. Materi itu bahan ajar kah, media kah, sarana kah, penting. Tapi seberapa kuat niat ya dalam dirinya bahwa mudah-mudahan saya ngajar jadi asbab hidayah buat anak.
Seberapa sering para guru mendoakan anak-anaknya, menyebutkan nama-namanya, satu kelas 25 santri, satu kelas 25 murid, disebutkan tuh nama-namanya dalam doanya. Kalau Abu Darda saja punya sahabat 60 sahabat, disebutkan nama-namanya, baru sahabat apalagi murid. Ya, kan emot ka abah teh terkait pembagian guru akhirnya teh ya. Guru ideologis, guru strategis, guru pragmatis. Eta jadi panjang deui nya pembahasan. Bah, poin keduanya kalau kita mendidik anak dengan iman itu karena kita ingin bahagia. Ya mendidik anak itu harus bahagia. Faqidu syai' la tutihi syai'. Ya, bahagia. Karena kita ingin bahagia. Jadi mendidik anak dengan iman itu karena dengan iman kita akan bahagia. Orang tua bahagia pasti memberikan kebahagiaan buat anaknya. Begitu. Jadi jangan bilang jadi orang tua mau berjuang, betul berjuang. Tapi bukan berarti Anda tidak layak bahagia gitu. Seolah-olah kalau berjuang banting tulang gitu ya. Kemudian tidak layak bahagia, enggak. Ya enggak begitu ceritanya gitu maksudnya tuh ya. Jadi mendidik bahagia, mendidik bahagia kan begitu kan. Bahagia mendidik, kenapa? Kenapa bisa mendidik bahagia? Karena kitanya bahagia dalam mendidik. Mungkin gitu bahagia kalau tanpa iman? Iya. Wah, ini kalau dibahas, masya Allah. Sampai Nabi SAW bilang, ya kegelisahan itu berawal dari keraguan, ketenangan itu berawal dari keyakinan. Itu mafhum hadisnya kayak begitu, Ustaz. Iya. Luar biasa. Ini bahagia dan keimanan itu kita bisa bedah banyak ini. Ya gitu. Bisa lain waktu bah ya. Ya masalah happiness, masalah ketenangan. Wah. Karena justru buku-buku atau judul-judul tentang bahagia justru banyak ditulis juga oleh orang-orang Barat yang tidak beriman juga. Itu kenapa kok bisa gitu ya, seperti itu. Nanti itu mah. Wah, itu saya pingin bedah juga tuh. Iya. Suatu saat ya. Dan yang ketiganya bah, kalau kita mendidik anak dengan iman, ya supaya kita ya. Saya lupa lagi. Yang ketiga lupa lagi. Oke. Yang ketiga lupa lagi. Saya ingatnya 2 ya. Itu juga udah luar biasa ya. Ingatnya 2 saya. Ingatnya 2. Satu lagi apa ya? Saya lupa lagi. Sangat mungkin nanti di akhir tayangan ini. Saya khawatir loh. Buah tadi. Jadi buah pendidikan iman itu apa? Ini kalau bicara buah pendidikan iman, ya ini ada beberapa ya yang bisa kita bahas. Kalau kita misalkan lihat dari buku tentang As'ilatul Atfal Al-Imaniyah, ya di sini ada yang disebut dengan buah daripada pendidikan iman ya. Saya sebentar saja, saya perlihatkan nih, biar apa namanya itu. Nah ini ya Thimaru Tarbiyah Al-Imaniyah, ya buah-buah pendidikan iman. Yang pertama adalah al-mubadirah wal musara'ah fi fi'lil khairah, bersegera untuk berbuat baik. Ya, ingin ada kebaikan gitu kan ya. Karena iman, jadi kalau pas contohnya yang mudah aja ngomong adan teh bersegera gitu ke masjid. Ya, gitu. Bersegera berbuat kebaikan itu kalau yang wajib ya melaksanakan ketaatan. Gitu. Tapi kalau saya ringkas sih Ustaz ya, dari sekian banyak materi ya, nggak bersumber di buku ini. Ya, itu minimal itu ada 5 buah daripada pendidikan iman itu. Yang pertama adalah ya keselamatan untuk anak kita di akhirat. Karena anak kita kalau ingin selamat di akhirat ya syaratnya adalah keimanan. Yang kedua ya apa namanya supaya ilmunya bermanfaat. Ya supaya ilmunya bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah yang menghasilkan ketakutan kepada Allah. Ya, yang ketiga adalah supaya punya kesehatan mental yang baik. Karena iman itu ada hubungannya dengan kesehatan mental ya. Mau gelo gitu maksudnya? Iya. Termasuk mengurangi depresi, stres, ya. Iya. Ini kalau dibahas panjang. Lamun sholat anu bikin kita enggak stres itu atau mengeringankan beban itu yang berdasarkan iman Pak ya? Iya. Nah ya orang tuh sholat tapi anger gelisah gitu Pak. Galau. Kan segala bentuk, kalau kata guru kami ya Ustaz Adi itu bilang, kalau kata guru kami itu segala bentuk
gangguan mental itu bersumber daripada anxiety. Anxiety itu apa? Kecemasan. Kecemasan. Oh iya. Kecemasan. Ya, segala bentuk bentuk kegangguan mental. Dan kecemasan itu adalah lawan daripada ketenangan. Ya, kecemasan itu berawal dari keraguan-raguan. Berarti ketenangan berawal dari keyakinan. Kata Ibnu Mas'ud, al-imanu al-yakinu kulluhu. Iya betul iman itu. Cuman orang nggak paham kadang-kala kalau berbicara iman itu seolah-olah nggak ada kaitannya dengan ketenangan, kesehatan mental. Oh, iya. Begitu, Ustaz. Ya, seolah-olah ya. Padahal itu berkaitan banget, Ustaz. Ya, berkaitan banget. Kalau kata dokter siapa namanya itu? Dok yang ini Ustaz, apa namanya itu, yang beliau itu seorang psikolog. Ya, orang Indonesia. Orang Indonesia, Profesor siapa? Oh, Dadang Hawari. Bukan. Beliau seorang anggota ketua Asosiasi Psikologi Islam. Wah, saya nggak tahu. Itu beliau bilang begini, ketenangan itu bersumber daripada penerimaan. Ya. Dalam bahasa agama penerimaan itu adalah ridho. Bukan Pak Khairul Ghani gitu? Bukan. Okay, beliau lebih senior. Ya. Jadi beliau sampai bilang seperti itu. Iya. Ya, sampai mengatakan bahwa dan dalam agama kepenerimaan itu disebut ridho. Bukan Pak Sarlito juga bukan? Bukan. Ridho itu adalah iman. Masya Allah ya. Nanti dalam Al-Quran kadang Allah menyebutkan iman itu, menyebutkan ridho itu dengan keimanan. Ya, dalam contoh surat At-Taghabun ayat 11. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang iman kepada Allah, dia akan dikasih petunjuk oleh Allah. Hatinya. Ya, hatinya itu akan dikasih petunjuk. Jadi kapan petunjuk Allah itu datang? Bukan gara-gara sholat, tapi gara-gara iman. Dan iman itu dari Al-Qamah menafsirkan iman di sini adalah ar-ridho. Nerima takdir Allah, ya baik kepada kita ataupun kepada orang lain. Ya. Yang Abah tadi sebutkan baru 2 atau 3 ya? Yang buah iman itu. 3. Baru 3. Makanya kan kalau sholat yang berhasil itu sholat yang menghasilkan ketenangan kan? Ya harusnya begitu ya, Pak. Harusnya begitu kan surat Al-Ma'arij. Iya. Innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu illal musalla. Manusia itu keluh kesah. Iya. Kecuali orang-orang yang sholat. Orang sholat itu susah ngeluh, Ustaz. Jadi lamun sholat tapi ngeluh kan nih. Yang diperbaiki. Sesuainya dengan surat Al-Ma'arij tadi. Sholat itu mesti diperbaiki. Iya. Bukan geningan saya ge sholat geningan galau berarti Allah teh bohong lain etanya. Poinna teh. Jadi kalau kulkas teu niiskeun eta teh salah caranya. Salah. Ya begitu kan ya, ada salah kaifiatnya gitu kan ya. Pas ditinggal itu nu dicolok aja lain kulkas TV salah. Salah nyolok. Begitu ya. Jadi sholat itu terkait dengan kesehatan mental. Apa namanya itu? Ibadah itu. Oh ini Dr. Bagus Riono. Ya, Profesor Dr. Bagus Riono. Jadi beliau mengatakan demikian. Ya makanya apa namanya itu iman itu sangat erat dengan kesehatan mental. Ya, karena kesehatan mental menjadi tema-tema yang hit kan hari ini kan. Dan orang seolah-olah nggak ada kaitannya antara iman dan kesehatan mental. Iya. Gak ada kaitannya iman dengan kesehatan mental gitu ya. Buktinya para nabi aja kan, nabi aja pernah sedih. Saya tanya, ketika nabi sedih diobatinya dengan apa? Diobatinya dengan hari akhir. Diobatinya dengan kisah-kisah orang dulu. Betul. Ya, itu teh iman. Kalau nabi itu sedih menunjukkan bahwa itu tidak ada kaitannya dengan iman, obatnya bukan itu dong. Iya betul. Ya, berarti Nabi dong lemah iman. Betul, tetapi ketika lemah tanda kutip ketika iman Nabi itu melemah, tidak seperti kita. Jadi ulah dibayangkan bahwa Nabi teh lagi sedih berarti lagi ngedrop. Ya, betul secara manusiawi.
Ya, tetapi jangan dibayangkan seperti lemahnya kita atau jauh gitu maksudnya. Iya. Tapi kondisi lemah gitu. Seperti disebutkan Nabi Adam tanda kutip ya berdosa. Ya gitu kan ketika memakan buah khuldi. Itu sebagian ulama berat mengatakan Nabi Adam berdosa itu. Oke. Ya, hilaf Nabi Adam itu. Nabi Adam itu salah, tapi salahnya Nabi Adam segitu aja udah bisa menyebabkan keluar dari surga gitu. Ya, jadi maksud saya adalah memang kondisi iman, menggambarkan kondisi iman. Makanya didatangkan surat lagi, didatangkan ayat lagi untuk menguatkan iman. Linutsabbita bihi fuada, kan begitu bahasanya. Ya, karena untuk mentasbitkan. Jadi sebab ada narasi-narasi yang seolah-olah nggak ada kaitannya antara iman dengan kesehatan mental. Nah, anak-anak kita kalau pingin sehat mentalnya, gitu ya. Harus Ya, mulailah daripada pendidikan iman. Ini juga evaluasi buat saya, Ustaz. Soalnya kadang-kala kita punten ya, ini kita jadi orang tua nih. Apalagi anak-anak kita sekolah. Kadang-kala kita merasa aman, Ustaz. maksudnya. Karena memang ada di sebuah rutinitas yang nggak kelihatan sedang melemah gitu. Kan gini, apalagi anaknya misalkan sekolah lancar gitu kan. Kan nggak kelihatan ini imannya lagi kuat atau lemah kan gitu. Enggak kan? Padahal bisa jadi dia berangkat sekolah, dia menyelesaikan pelajarannya karena terjebak dengan rutinitas saja. Apalagi, mohon maaf ya, kadang-kala misalkan faktor eksternalnya lebih kuat kan daripada faktor internalnya gitu kan. Kan nggak, kan aduh kalau nggak sekolah gimana, kalau nggak ngerjain gimana, kan gitu kan. Artinya faktor motivasi ekstrinsiknya lebih banyak kan. Ya, akhirnya kadang-kala kita jadi orang tua. Ini saya. Ini saya. Ini bukan lihat orang lain ya. Akhirnya kita jadi orang tua itu melihat ya anak kita baik-baik saja gitu. Apalagi kalau sholatnya banyak di sekolah misalkan. Ya baik-baik saja misalkan begitu ya. Ya sudah baik-baik saja. Padahal kadang-kala kita tidak tahu bagaimana perasaan dia terkait keyakinannya. Bagaimana dia bisa, jangan-jangan dia diam-diam membawa keraguan terhadap syariat. Ngerti nggak Ustaz? Iya. Jangan-jangan dalam pikirannya ya membawa ketidakyakinan gitu kepada Allah. Itu kita jadi orang tua kadang ini saya Ustaz. Makanya ya kita harus aware gitu maksudnya. Salah satunya adalah lewat ngobrol. Itu nanti tergali, Pak. Itu tergali itu. Ya sampai saya sempat ketika ngobrol gitu. Kan kita seneng kan anak selesai buku itu, buku ini, kitab itu, kitab ini gitu. Tapi ternyata kadang-kala ada satu fase di mana anak itu bertanya tentang ya betul gitu Allah teh adil. Kan itu teh kan kaget kita kan. Ya, oh ternyata dan itu suatu hal tanda kutip satu wajar karena memang lintasan pikiran dan itu bisa bersumber dari setan. Tapi kita khawatir kan kalau ini dibiarkan kan jadi keyakinannya kemudian akhirnya membuat keraguan kan. Kalau dia tidak mendapatkan jawaban yang memadai. Betul. Ya, nah kita teh kadang tidak aware dengan keyakinan seperti itu teh gitu. Oke, siap. Jadi penting. Jadi kalau menurut saya yang ketiga itu, ini saya kumpulkan dari beberapa materi Ustaz ya. Ya, yang ketiga itu adalah kaitannya kalau pendidikan iman itu buahnya adalah kesehatan mental. Kesehatan mental. Ya, kesehatan mental. Iya. Jadi yang kedua tadi apa? Yang kedua itu adalah tentang ilmunya bermanfaat. Iya. Yang pertama tadi selamat di akhirat. Yang kedua ilmunya bermanfaat. Ya, sebab kalau nggak ilmu bermanfaat itu apa? Kata Imam Al-Ghazali kan ilmu yang bermanfaat itu adalah mayazidu fi khaifika minallah wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika wa yuqallilu min raghbatika fid dunya wa yazidu fi raghbatika fil akhirah. Jadi ilmu bermanfaat itu ya kurang lebih ya gitu ya. Nambah takut ke Allah. Kemudian juga ya makin cinta akhirat, makin gak senang dengan dunia gitu kan. Kemudian juga makin bisa melihat aib diri. Itu ilmu yang bermanfaat. Kalau kebalikannya berarti gak bermanfaat. Gak bermanfaat. Ya, jadi akhirnya apa? Jadi sampah intelektual. Jadi sampah intelektual. Sampah itu di mana-mana bau saja. Ya sampah-sampah itu gak bermanfaat. Waktu yang dihabiskan untuk mencari ilmunya juga jadi mubazir. Ya makanya kenapa konsep iman itu konsep ilmu itu ada di surat Al-Alaq. Kan itu konsep ilmu dalam Islam. Betul. Ya artinya kalau bicara iqra, bicara belajar itu nggak kosong nilai. Ya
Allah Subhanahu wa taala sampaikan setelah Iqra bismi rabbika. Artinya belajar itu harus dalam frame tauhid, frame iman gitu. Kalau nggak dalam frame tauhid nggak bisa. Nggak bisa bermanfaat. Makanya di ayat ke-6-nya kalla innal insana layat go. Ayat ke-7-nya ara'ahu stagna. Sekali-kali tidak, manusia itu melebihi batas. Berbuat togo ya. Kenapa? Kapan? Ya ketika ya merasa cukup. Di kitab-kitab tafsir ayat ke-6 ayat ke-7 ini siapa? Abu Jahal. Pertanyaannya apa hikmahnya Abu Jahal dihadirkan dalam konsep ilmu? Ya, karena Abu Jahal ini pintar kan, namanya Amr bin Hisam. Ya, menurut kita Abu Jahal, menurut koalisinya, menurut tim sesnya, menurut teman-temannya, ya itu adalah Abul Hakam kan, ya begitu. Abu Jahal itu kan bapak kebodohan. Kata kita kan. Kata orang-orang kafir Quraisy dia sebagai seorang pengadil ya atau apa? Abul Hakam. Ahli hukum kan? Atau ya yang bijaksana kan? Artinya pinter kan? Yang gak sembarangan ini. Iya. Ya, tetapi kenapa dihadirkan dalam konsep ilmu? Karena ini profile, ya role model. Kalau nambah ilmu nggak pakai iman tuh kayak begini. Kayak Abu Jahal. Ya makanya kalau guru orang tua ya cuma nambah ilmu tapi nggak dibarengi ya. Iya. Ya kan kalau masalah iman kan walakinallahu habbaba ilaikumul iman. Yang menumbuhkan iman mah Allah. Betul. Kita mah kan hanya berusaha. Sehebat apapun Nabi Muhammad SAW, orang munafik mah ada kan gitu. Iya. Tapi yuk lakukan prosesnya gitu. Prosesnya apa? Prosesnya adalah ya begitu. Prosesnya adalah lakukan pendidikan iman. Ya, sebelum nambah ilmu. Karena iman inilah yang nanti akan ngolah ilmu itu jadi kebermanfaatan gitu. Iya. Ya, jadi kalau kenapa terjadi diabetes karena pankreasnya sudah nggak berfungsi kan begitu. Ya, gula yang mesti diproduksi ya jadi energi dalam tubuh itu nggak berfungsi. Itu kalau nggak salah saja, mohon maaf ini. Ya, akhirnya apa? Akhirnya jalan amblek kan gitu kan. Nah, makan ilmu, nambah ilmu, tapi nggak diolah, itu kayak begitu. Penyakit semua. Ya makanya jangan heran kalau serata ilmu makin tinggi, wawasan makin banyak, ilmu makin luas, tapi afwan Ustaz. Ya sholat aja susah gitu. Ada apa? Diajar naon wae atuh. Salila iya tuh gitu. Ini termasuk bagi saya gitu. Makanya tugas yang paling berat bagi guru, bagi orang tua, itu bukan nambah ilmu, apalagi zaman sekarang. AI udah bisa gantikan itu semua tuh. Zaman sekarang itu kita sebenarnya dipermudah Ustaz. Menurut saya mohon maaf. Kita sebenarnya dipermudah terkait dengan pembelajaran. Karena tugas kita itu bukan hanya lagi transfer knowledge. Tapi bagaimana menumbuhkan inspirasi daripada ilmu itu. Ya, mengantarkan ilmu itu menjadi takdim kepada Allah. Itu yang nggak mudah. Kalau sebatas ngasih ilmu, mohon maaf, robot sekarang udah bisa lebih canggih dari kita. Ya jadi guru, terutama jadi guru ya, karena kan yang banyak ngajar guru ya, termasuk jadi orang tua. Bagaimana ilmu-ilmu yang ada itu mengantarkan makin cinta kepada Allah, makin takdim kepada Allah, itu yang paling berat. Mengantarkan pada misi hidupnya ya. Betul. Ya mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Karena kalau orang itu sudah mengagungkan Allah, kalau orang itu sudah terawat imannya, maka misinya makin menghebat, potensinya makin kuat. Jadi ya pendidikan iman, ya turun ke misi, turun ke potensi. Nanti ada potensi. Wah iya pasti. Dan itu terbukti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sekelas Bilal aja potensinya jadi muncul gara-gara sadar misi. Tapi orang itu sadar misi, sadar tugas hidup. Itu bukan di training sadar, apalagi cuma dihipnotis itu sadar, bukan. Tapi ditumbuhkan keimanan. Karena keimanan yang dia yakini itu akan mendorong dia sadar misi. Orang kalau sudah sadar misi, maka akan mengoptimalkan sebuah potensi. Bah muka opat. Muka opat? Tadi terkait dengan buah iman. Ya buah iman. Jadi yang keempat adalah memiliki akhlak yang baik, adab yang baik. Ya termasuk tadi yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Rakaf itu, ya bersegera dalam kebaikan gitu. Jadi karena kita bicara attitude, bicara karakter, bicara adab. Ya bagus profil pelajar Pancasila misalkan begitu kalau di sekolah di kurikulum Merdeka bagus. Tapi ingat
konsep akhlak dalam Islam itu nggak berdiri sendiri. Akhlak, adab, attitude, karakter itu nggak berdiri sendiri. Gitu. Ya karena manusia itu tadi kita itu ada ruh, ada hati gitu. Ya sebetulnya Barat juga udah sadar sebetulnya. Dengan apa? Dengan konsep mindset mereka. Mereka kan bilang kalau bicara attitude benerin mindset kan gitu. Mindset. Ya benerin cara berpikir kan begitu. Sudut cara pandang. Cara pandang kan. Karena tidak ada attitude yang baik kecuali punya cara didahului oleh cara pandang. Itu sebetulnya udah Islami banget. Islam tuh kayak begitu gitu. Ya diawali oleh fikroh, ya baru ada amalan kan begitu. Diawali oleh pemikiran, baru ada amalan. Ya pemikiran ini kan membentuk keyakinan kan. Ya itulah iman. Maka iman akan mewujudkan amal yang baik. Ya tidak setiap iman itu pasti mewujudkan amal yang baik. Tapi tidak setiap amal baik ekspresi keimanan nggak semua. Ya gitu. Jadi kalau kita cuma ngajarin anak akhlak yang baik tanpa iman, ya kita sedang melatih robot, begitu. Bahkan kalau kata Adi Hidayat, Ustaz Adi Hidayat katanya antara akhlak dan adab itu dua hal yang berbeda ya. Kalau akhlak itu hasil dari ibadah, kalau adab itu hasil dari pendidikan. Tapi kita tidak sedang membahas itu ya. Intinya soalnya nanti ada pandangan yang lain juga. Iya, bisa kita setuju atau tidak dengan beliau. Yang kelimanya terkait dengan buah iman. Yang kelimanya lebih spesifik, Ustaz. Apa tuh? Yaitu tentang pendidikan Quran. Jadi kalau pendidikan iman itu benar, itu buahnya ya akan Quran itu betul-betul jadi pedoman. Quran itu betul-betul impactful gitu. Berdampak banget gitu. Kenapa saya nomor poin 5 ini dihadirkan? Karena hari ini ya, sebenarnya bukan hari ini. Abdullah bin Umar udah bilang. Nanti Ustaz bisa temukan di kitabnya Ushulus Salasanya Said Hawa ya. Said Hawa itu nulis buku Allah Rasul Islam. Nah, itu di mukadimahnya beliau bilang itu menukil satu perkataan Abdullah bin Umar kepada para tabi'in. Kami dulu belajar iman sebelum Quran. Bertambahlah iman kami. Ya, kalian sekarang belajar Quran tanpa iman. Maka kalian menyelesaikan bacaan Al-Quran tanpa bertambah iman. Itu udah dikritisi oleh Abdullah bin Umar. Dan itu sama dengan perkataan Jundub bin Abdillah. Jundub bin Abdillah kan ngobrol kayak begitu. Kunna ghilmanan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'allamnal iman qabla al-Quran. Ya, dulu kami lagi muda belajar iman sebelum Quran, lalu kami belajar Quran bertambahlah iman kami. Jadi kalau kita ada nggak orang yang belajar Quran nggak nama iman? Ada. Ada. Ya, At-Taubah 124 125 itu mengabadikan orang-orang yang diturunkan Al-Quran tapi nggak nama iman. Ya. Ayyukum zadatu hadhihi iman. Sampai segitu ya, Ustaz. Emang nama iman gitu? Emang nama iman kayak enggak? Itu tuh yang ngomong bukan orang kafir. Orang muslim tuh. Ya, jadi kalau kita fokus pada pendidikan Quran tapi abai dengan pendidikan iman. Ya, naudzubillah. Mau yang ekstrim mau yang soft ini bahasanya. Kalau yang soft gimana? Kalau yang soft ya kalau kita mendidik Al-Quran tanpa iman ya kita akan melahirkan generasi-generasi yang abai ya dengan pemaknaan yang tidak akan menghasilkan karakter yang baik. Tapi kalau yang agak ekstrimnya kalau kita mendidik Quran dengan mengabaikan pendidikan iman kita sedang merawat generasi kemunafikan. Naudzubillah min dzalik. Dan isyaratnya udah ada dari Nabi. Ya aksaru munafiki ummati qura'uha kan. Orang yang paling banyak munafik dari kalangan umatku adalah para pembaca Al-Quran. Para pembaca Al-Quran. Ya, ini bukan berarti kita bahagia kalau jarang baca Quran. Jadi mau baca Quran ya. Jadi karena Al-Quran itu kekuatan, Ustaz. Ustaz nanti bisa lihat di bukunya Dr. Mazdi Al-Hilali tentang Gurbatul Quran. Atau buku tentang Mafatih Tadabbur Quran. Itu Dr. Khalid Abdul Karim Al-Lahim mengkritisi ya pendidikan Al-Quran yang hanya fokus pada hafalan, bacaan tapi abai dengan pemaknaan. Ya itu dikritisi banget. Padahal mereka itu ahli Quran dua-duanya. Dr. Mazdi Al-Hilali dari dari Mesir, beliau punya
Ubay bin Ka'ab Foundation, lembaga pendidikan Quran. Dr. Khalid Abdul Karim Al-Lahim juga mengkritisi, mengingatkan, sebenarnya bukan mengkritisi ya, mengingatkan tentang kita, tentang pendidikan Quran, lembaga-lembaga ya Mafatih Tadabbur Quran, ya beliau buku namanya Mafatih Tadabbur Quran, dan beliau seorang dosen Al-Quran di Ummul Qura. Iya. Kan di Indonesia sekarang sangat menjamur ya, lembaga-lembaga pendidikan tahfidz Al-Quran bagus gitu. Bagus, tinggal ditambahkan mungkin pendidikan imannya. Ya, tahapannya kayak gimana? Ya, jadi walaupun nanti ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apa tuh? Gimana pendidikan Quran supaya nambah iman? Bagaimana pendidikan Quran supaya nambah iman? Kalau tadi kan pendidikan iman sebelum Quran. Sebelum Quran. Nah, bagaimana, Bah? Ya, panjang lagi. Jawab sedikit. Ini kayaknya nanti ada tayangan khusus ya terkait dengan cara menambah bagaimana? Ya, berquran itu nambah iman. Belajar Quran itu nambah iman ya, insya Allah. Itu nanti tayangan berikutnya, ingatkan kami ya, insya Allah. Abang nggak mau sepil sekarang. Nanti kalau dibuka nih, ya, aduh saya jadi panjang banget ya. Cuman 5 hal ini, kenapa yang kelima itu saya masukkan ya Ustaz? Ya karena ini salah satunya adalah supaya kita hari ini kan alhamdulillah kita bersyukur ya, dengan pendidikan iman, pendidikan Al-Quran gitu ya. Tapi saya melihat ada fenomena yang tidak sesuai porsinya ya. Termasuk saya diingatkan, Ustaz. Saya tuh kaget ketika baca buku itu, aduh galaunya luar biasa. Masya Allah ini gimana? Tapi saya coba praktekkan, saya nggak coba dakwahkan. Karena saya termasuk yang punya keinginan untuk ya alhamdulillah gitu ya, Allah berikan keinginan ke saya teh ya ingin menghafal gitu ya. Ya tapi saya coba praktekkan itu dan saya merasakan ya afwan ini mungkin karena kebodohan saya, karena kelemahan iman saya. Tapi setelah saya praktekkan bagaimana berquran itu nambah iman dengan teorinya Dr. Khalid Abdul Karim Al-Lahim gitu ya, sama Dr. Mazdi Al-Hilal ini. Wow, Masya Allah. Saya kira saya ngerasain kamari nah ke Quran nanti tuh kirinya gitu. Tidak merasakan wow gitu. Ya begitu. Ini walau alam ya, mungkin subjektivitas saya. Ya tetapi ya saya lihat kalau dengan beberapa teori-teori pendidikan itu relate banget. Ya insyaallah berhubungan banget. Bah, mungkin kalau kita beranjak pada poin yang lain bisa? Bisa. Oke. Waktunya sebentar lagi tentang tadi kan kita berbicara pendidikan iman anak. Adapun si pendidik itu sendiri kan harus punya karakter juga. Betul. Jadi tidak sembarang ngedidik tapi sebetulnya dia sendiri belum memenuhi prasyarat. Nah, barangkali Abah bisa menjelaskan prasyarat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yang ingin memberikan pendidikan iman kepada anak. Gitu. Oh Ustaz, saya ingat Ustaz ngomong kayak begitu, ada poin yang ketiga tadi, mendidik anak dengan iman. Nah, apa tuh? Lebih sabar. Itu saya sampaikan, Ustaz. Saya sampaikan, saya ingat menyampaikan materi ini di orang tua Kutab Al-Ittihad, ya, mendidik anak dengan iman. Ya, itu yang ketiga itu lebih sabar. Jadi Abah nggak punya utang nih. Nggak punya. Sudah terhormat. Dan kesabaran pendidik yang pertama terkait dengan pertanyaan Ustaz juga ya. Kesabaran pendidik yang pertama baik orang tua maupun guru ya sabar menyiapkan ilmunya. Itu kesabaran yang pertama. Ya sebelum sabar menjalani prosesnya. Kita itu kalau bicara sabar, selalu ketika proses jeleng gitu. Jadi lamun orang sabar ketika saum, nuka bayang teh timiti subuh nepika maghrib. Ya, sabar saum kan gitu. Sabar ketika saum. Padahal sabar ketika saum itu dibangun dengan menyiapkan ilmu saum. Kita menyiapkan ilmu. Sabar menyiapkan ilmu itu prakteknya maksudnya kayak kita mau bermajelis ilmu, baca buku, bertanya kepada ahli, gitu kan, nonton YouTube, masantren, nonton podcast dengan obat gitu kan. Iya, sabar. Dan ini proses yang nggak pernah selesai. Ya, proses yang nggak pernah selesai. Jadi sabar yang pertama itu ya termasuk para guru. Tapi Mbak, punten dipotong. Maksudnya
dengan kita mencari ilmu itu kan berarti kita punya bekal untuk mendidik. Betul. Walaupun kita mencari ilmu itu bukan berarti menghilangkan kebodohan kita, Pak ya. Tapi mengurangi. Ya, betul. Iya kan? Sip, betul. Asalnya kita tuh orang yang tidak tahu apa-apa, lalu kita tuh belajar. Betul. Nggak hilang kebodohan itu tapi jadi kurang gitu. Itu kan di Abdul Karim Bakar itu dibahas. Iya, betul. Gimana tuh di buku itu, San? Iya, jadi memang kita tidak bisa mengetahui berbagai macam perkara kan ya. Betul. Yang bisa kita lakukan itu adalah mengurangi kebodohan. Betul. Iya. Ya, kenapa sabar yang pertama itu ilmu? Karena kan tidak ada kesabaran tanpa ilmu. Iya. Ya, kalau kata Nabi Khidir kan ke Nabi Musa begitu ya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana Musa kamu bisa sabar dengan sesuatu yang kamu nggak ada ilmunya? Iya. Begitu. Jadi kalau ditanya bekal apa nih bagi para pendidik yang pertama itu, ya bekal yang paling utama itu adalah sabar dalam menyiapkan ilmunya. Karena kalau nggak sabar itu, aduh, ya prosesnya akan rusak, pemahamannya akan keliru, gitu kan ya. Kan tidak ada kewajiban setelah watawasaw bil haq kecuali watawasaw bisob, kan gitu. Ya makanya kalau saya melihat tadi ya 3 mendidik anak dengan iman ini ya termasuk para guru sebetulnya. Ya bagaimana satu yang pertama adalah karena akan ditolong oleh Allah. Yang kedua adalah karena kita harus bahagia. Dan yang ketiga adalah lebih sabar. Karena kita harus lebih sabar. Dan ujiannya nggak akan pernah selesai. Betul. Walau alam bisa. Ya. Saya nggak punya utang ya. Enggak. Tapi selain itu ada lagi nggak Bah terkait dengan karakteristik seorang pendidik selain sabar? Seorang pendidik ya banyak. Ada 8. Ada 8 ya. Satu lagi lah. Papatanya tos sajam, atas, oke. Satu lagi Bah. Selain sabar ya, yang pertama adalah ikhlas. Oh, jadi ikhlas itu tangga pertama atau? Tangga pertama, tangga pertama. Dengan keikhlasan memangnya jadi gimana gitu? Iya. Oh, ikhlas itu melahirkan ketenangan, mudah memaafkan, ya akan lapang dada. Iya. Ya, hatinya akan lapang. Itu orang kalau hatinya nggak lapang, maunya mencela aja. Ya. Karena kalau ikhlas itu indikatornya tenang. Ya kalau ikhlas itu indikatornya tidak kecewa. Kalaupun tidak berhasil. Udah anger ganyaran geus aya gitu ya. Kalau tidak berhasil, tidak direspon dengan baik kan. Kalau kita ngajar, kalau kita mendidik anak, apakah semua anak itu merespon dengan kita, respect dengan kita kan enggak juga kan? Enggak juga. Nah di sanalah keikhlasan itu berperan. Bahkan sebelum. Karena Nabi mengatakan laka manawaita. Kamu mendapatkan apa yang kamu niatkan. Bukan kamu mendapatkan apa yang kamu kerjakan. Begitu Ustaz. Ya, jadi ingat ya, pastikan sebelum, bahkan kalau mohon maaf saja ya, kalau kita itu harus jadi saudagar niat sebelum jadi saudagar harta gitu ya. Saudagar niat, satu amalan bisa banyak niat. Ibnu Qayyim bilang fal a'malu la tatafadalu bisuwariha wa adadiha. Walakin al amal yatafadalu bima tafadulu ma fil qulub kan gitu. Apa tuh? Ya satu amal itu enggak bertingkat-tingkat gara-gara bentuknya dan jumlahnya. Iya. Ya, tapi bertingkat-tingkat karena tingkatan dalam hati. Pertanyaannya kalau Anda mengajar, kalau Anda mendidik anak, Anda punya berapa niat? Oke. Ya. Maksudnya berapa niat di sini tuh niatnya boleh banyak gitu. Boleh banyak, tapi semua karena Allah. Oh. Ya, semua karena Allah. Kalau ngajarnya pengen dapat uang? Ya, kalau jadi jalan rezeki dan itu adalah salah satu cara yang halal. Oh iya. Sangat mungkin. Ya, tapi kan ngarap ke rezekinya ke siapa? Ke Allah. Ke Allah kan gitu. Bukan ke kepala sekolah. Bukan ke kepala sekolah kan gitu ya. Nah, iya kan semua yang bermuara karena Allah. Ya, kalau Imam Al-Iz bin Abdul Salam dalam bukunya Majmu'at Turi'ayah itu nulis ada 6 kategori ikhlas. Panjang deh. Kan kita tuh udah dibatasi 2 kriteria pendidik tuh ya. Iya. Kan gitu kan ada 6 kategori ikhlas. Ya jadi bahkan kalau Imam Al-Ghazali bilang kita boleh menginginkan keinginan dunia selama itu untuk agama. Contoh misalkan kita pingin jabatan. Ya kita pingin misalkan yang punya harta. Selama itu untuk bukan untuk kepentingan diri sendiri. Saya pengen jadi presiden. Boleh selama untuk menegakkan
agama. Apalagi Imam Al-Ghazali bilang al-mulku wad-din, ya, agama dan kekuasaan itu ya seperti itu seperti pondasi dengan bentengnya. Gitu dalam sebuah bangunan. Itu kata Imam Al-Ghazali, al-sultanu ya kemudian wad-din. Menjelang pilpres nih. Iya. Tapi baru akhir-akhir ini pas mau tutup baru disampaikan terkait. Ya artinya bahwa niat dunia juga sebetulnya tidak pure dunia, tapi nanti dikaitkan dengan begitu, Allah. Ya. Jadi bukan berarti untuk Allah itu untuk apa? Kan ikhlas itu karena Allah. Karena Allah itu karena nauna. Ya, kan kita kadang karena Allah. Karena Allah itu apa? Karena ridho Allah, untuk agama Allah, untuk dapat pertolongan Allah, untuk dapat cintanya Allah, untuk dapat penjagaan Allah supaya nggak masuk neraka, untuk dapat penjagaan Allah supaya nggak dapat musibah. Itu karena Allah. Gitu kan? Iya. Ya gitu. Jadi karena Allah teh indikatornya apa? Kalau orang ikhlas tenang. Katanya ya karena Allah. Mencari kaya karena Allah. Nggak dapat rungsing. Amak-amakan. Berarti waduh setan. Iya. Saya jadi presiden karena Allah. Karena Allah ya. Aripek elek. Stres. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Insya Allah calon-calon presiden kita bagus lah ya insya Allah. Ya. Begitulah ya saja. Jadi ini paling penting. Bahkan kalau kita bicara pengasuhan, Maryam itu kata Syekh Muhammad Ya'qub ya, itu sampai disebutkan kenapa apa asbabnya Maryam disolehkan oleh Allah. Kalau berbicara asbab bumi ya, kalau berbicara ikhtiar bumi gitu ya. Ya kalau berbicara usaha manusia itu salah satunya adalah karena keikhlasan ibunya. Itu karena ibunya ketika mengandung Maryam itu udah bilang ini nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, kan udah bilang kayak begitu di Ali Imran ayat 35 itu. Lagi mengandung udah nazar untuk yang baik-baik kan begitu. Ya, makanya kalau anak pika sebelen, pika ambekeun, murid pika rudeteun gitu ya. Coba. Ya, sebelum bicara solusi, ya coba tanya diri kita. Kita sebelum ngomong ke anak, nasihatin anak, ngedidik santri, yang ngajar murid, niat kita apa? Dari relung hati kita tuh niat kita tuh apa? Itu ngaruh banget itu. Sangat berpengaruh. Ustaz ingat gak kisah tentang seorang pemuda yang bawa kampak, bersemangat untuk nebang pohon? Iya. Ya gitu kan. Terus, karena pohonnya kan pohon kesyirikan kan? Ingat gak itu ya? Betul. Pohon kesyirikan kan. Wah, aku akan tebang pohon ini biar nggak jadi kemusyrikan orang-orang kan, kesyirikan orang-orang. Akhirnya di jalan ketemu setan kan. Itu diceritakan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya walaupun yang pertamanya saya lihat di SCTP itu. Kisah itu ya. Teruskan tapi ternyata ada di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Tebang pohon ini. Akhirnya dia semangat lah, muncul orang Sunda nggak gede kan. Ya di jalan pepanggil jeung setan. Ya ketika ketemu setannya menampakkan diri ya. Ditanya mau kemana kamu? Akan ku tebang pohon ini. Ya gelut lah jeung setan, dicekek setan, setan. Cek setan kela sebentar. Ginilah ya, aku sepakat kamu boleh nebang pohon. Ya tapi lihat ya di setiap hari kamu bisa dapatkan uang di bawah bantalmu. Asal kamu nggak usah tebang pohon ini. Benar sih ya? Betul, cenah. Benar. Buktikan. Kalau Anda hari ini nggak dapat uang itu tebang pohon ini. Ya akhirnya dia ingin membuktikan. Mulai ya ditinggali dibuka. Wah ya betul. Ada duit. Ada uang. Betul. Dibuka lagi ada uang. Dibuka hari ke hari, minggu ke minggu. Ternyata bulan ke bulan nggak ada. Dibuka lagi nggak ada. Bulan wah jadi ayeuna mah. Ya asah lagi itu kampak, ya bawa lagi itu kampak, semangat lagi dia mau tebang pohon, dituar ku aing ayeuna mah. Saya tebang, semangat, bahkan bisa jadi semangatnya lebih daripada yang sebelumnya. Ternyata di tengah jalan ketemu setan lagi. Dan yang kalah sekarang itu adalah si pemuda ini. Karena apa? Kualitas niat.
Yang kemudian awal dibilang itu karena yang awal itu memang karena ingin menghilangkan kesyirikan. yang kedua mah Yang kedua itu adalah karena dal PS karena duit ya. harta ya, bukan karena Allah lagi. Ya bukan karena Allah Makanya lagi. berarti memang keikhlasan tuh harus sebelum beramal, ketika beramal, iya. dan setelah beramal Iya, juga. makanya kita selalu diingetin untuk hal itu. Terus dan cara Allah ngingetin itu kadang-kadang lewat musibah. Ustaz. Iya. Ya, makanya kalau saya selalu bilang ya, kalau anak-anak pirudeten, pika keselen, pika ambeken, jangan-jangan itu isyarat dari Allah supaya kita bisa lebih ikhlas. Ikhlas kan. Ya, walau alam bisawab. Sakitu bah dalam muntah dieureunkeun mah apa ya teh terus panjang. Ya karunya kameramen sudah ya karena memang terbatas juga durasi kameranya termasuk juga biar ayah dan bunda bisa bertemu lagi dengan kami pada tayangan-tayangan podcast ini adalah obat berikutnya Bayat. Oke, siap. Tong bosen sumping deui ka dieu diulam ku abdi insyaallah berbagi sharing dengan para ayah dan bunda di seluruh Indonesia insyaallah. Kita tutup saja dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kafartul majlis subhanaka allahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.